Hah? Ya, gue udah siap. Si Esti, Angie sama Vincent gimana? Hah? Ya ampun, emang nggak lihat apa ini udah mateng, udah tinggal disajikan. Tuh, udah ready banget. Yuk. Ya ini lagi siap-siap, lagi pakai jas. Bentaran. Oke. Iya kak, aku udah siap, tapi aku mau touch up dulu sedikit biar cantik ya. Nah, udah siap semua nih. Tada! Here we go. Kita kembali lagi di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! Malam semakin larut, bukan berarti kita tidak semangat kendor. Terima kasih My Own Music sudah hadir kembali. Selalu ada mengiringi Sehat-sehat semuanya. musik-musik. Lagi-lagi mereka semua sudah sangat famous. Masing-masing secara personal tuh udah kuat banget. kuat banget. Jehan yang agak kurang kaget. Jehan ya, karena dia di belakang soalnya. Iya. Jehan mungkin bisa dicopot sedikit dong Mas Ray, lihat dong wajahnya dong. Yelah. Asik. Dia ini kan pemain keyboard. Oh iya jago banget. Dulu ini dia beda Vincent. Apa dulu? Atlet sumo dulu dia. Dimainin lagi. Ya, setiap kita syuting Tonight Show Premier ini ada 5 VT dan saya harus mikir pekerjaan mereka apa lagi. Pusing saya ya. Dari Selmi berkembang ke Dika. Mikirin lagi. Oke, kita ikutin lagi. Net meluncurkan aplikasi baru bernama Netverse. Jadi buat kamu yang kangen program-program Net, kamu bisa tonton di Netverse ini ya. Iya, yang pengen nonton Tonight Show dari awal lagi juga bisa banget. Itu semua bisa kamu tonton lagi kapanpun, dimanapun, pakai Ya. device apapun. Saya itu juga ada program-program eksklusif dari Netverse, makanya biar nggak ketinggalan download sekarang di Apple Store juga atau di Play Store dan ini gratis. Netverse! Prime time. All the time. Kita sekarang pengen ngundang teman-teman kita, teman lama. Yang satu sih teman lama kita ya. Yang satu pernah ke Tonight Show juga. Pernah ke Tonight Show juga. Siapa sih Vincent? Yewen dan Obi Mesa. Komika dari Papua. Makin Silakan hip duduk. hop aja gayanya Asik. nih. Asik. Epe, lu nggak nyanyi lagi, Pe? Enggak, bukan efek. Biasanya pakai itu, gue pikir ini Epe, bukan. Gimana? Iya, Ini iya, katanya iya. orang leasing mau ngambil motor ya? Ya, kebetulan kita tadi target ada 2 motor di parkiran. Obi ini sama Yewen dua-duanya asli Papua ya? Bukan saya yang Papua. Oh, Obi? Saya Kupang. Oh, Kupang. Saya kira Nugini. Papua Nugini. Jauh dong. Tolong. Gue gunting mulut lo nih. Tapi Obi pernah ke Tonight Show tuh ya? Pernah, Pernah, Bang, pernah. Sempet juga stand up. Sempat stand up. Itu sempet gantiin Marcel ya? Kayaknya Marcelnya lagi bentrok jadi saya mungkin wah ini orang kayaknya daripada di pinggir jalan mendingan ke studio gitu. Tapi Yewen, lo adalah komika pertama dari Papua? Iya, yang komunitasnya memang dari Papua. Oh, komunitas stand up di Papua sendiri gimana Yewen sekarang? Ya lumayan lah. Banyak? Banyak. Ada di Stand Up Indo Sorong, ada Manokwari, ada Tapi Merauke, ada Biak. Biak itu saya baru bentuk kemarin 2020. Oh, lo yang bentuk semua Iya. tuh ya? lah biak lagunya Obi Mesak dong. Biak kalah. Yeah, thank you. Tapi Yewen, gue jujur aja gue sangat suka dengan Papua. Gue, ini walaupun gue belum pernah ke sana, tapi gue tim bola aja gue paling suka Persipura kalau gue. Sama Persiwa, Wamena. Wamena. Iya, nah dan gue suka banget sama teman-teman gue yang semua dari Papua tuh orangnya solidaritasnya tinggi. Baik-baik, tapi jangan sekali-sekali main-main atau curang atau juga ini ya, Yewen ya? Benar. Sebenarnya orang Papua ya, pada umumnya tuh orang Papua itu baik-baik. Orang Papua itu kalau mau disentuh hatinya, jangan fisiknya. Asik. Itu aja. Bi, tapi lo kan dari Kupang. Iya Bang. Ciri khas lo kan rambut afro lo ini. Iya. Apa-apa, lo waktu komunitas stand up dari Kupang awalnya? Bukan. Kalau saya tuh karena kenal komunitas stand up itu sudah di Jakarta Bang. Oh, dari Jakarta. Sudah di Jakarta, waktu itu saya kuliah di UNJ. Oh iya. Ah ya benar itu cerita dia. Iya. Iya. Di UNJ ternyata ada
komunitas stand up-nya juga. Nah kebetulan waktu itu ada program TV sebelah Iya. main ke Sebut kampus. aja nggak apa-apa. Apa TV-nya? Ini Kompas. Oh. Ih, jangan gitu dong, ini kan net. Sebut aja. Tadi gue bilang sebut aja. Emang di sini banyak jebakan ya. Terus sesudah itu Ya ikutan. jadi TV itu dia punya program stand up goes to campus gitu. Oh. Nah di situ saya lihat kayaknya ada senior saya Abdur. Oh, Abdul. Dia dari Kupang juga ya? Dia dari Kupang juga. Waktu itu dia habis dari Suci, jadi lagi naik-naiknya dia. Nah saya Diajak. bukan diajak, saya belum kenal dia, dia juga tidak tahu saya. Jadi saya melihat dia, wah ini saya pengen jadi kayak orang ini gitu. Oh, jadi role model dong. Jadi role model. Terus? Akhirnya saya coba sampai sekarang belum jadi-jadi dia. Loh, harusnya kalau misalnya punya cita-cita itu atau ngeliat role model, jangan ingin jadi seperti dia. Iya, iya. Lebih dari dia. Lebih dari dia. Itu. Amin. Karena kalau Amin. mau jadi seperti dia, ngapain orang udah ada dia? Mau ngomongin siapa lagi, boleh? Kalau Yewen, apa yang membuat seorang Yewen menjadi stand up, Nah, menjadi komika? Saya 2000... Merantau? Iya, itu di Malang. Saya 2 tahun di Malang. loh kok di Malang? Iya. Dari Papuanya? Iya, saya di Malang dulu. Bentar, ini karena saya orang tua angkat tuh orang Malang. Jadi saya 2 tahun sama beliau, mereka di Malang di Landung Sari ya. Di Landung Sari 2 tahun. Di situ memang sudah ada stand up Indo Malang waktu itu. Tapi saya kan kalau mau memang udah sering lah di Iya. lingkungan, di keluarga, di Iya. sekolah kan. Tapi belum tahu itu apa itu stand up. Stand up Iya. itu kan ada bridging, ada Iya. cara penulisan Set dan up, lain-lain, apa. iya kan. Setelah itu mulai nonton Abang Hari mereka. Lah ini ceritanya kok hampir sama dengan Mob gitu kan. Iya. Ada lucunya tapi kok ceritanya nggak itu saja tapi bersambung. Sorry ya, dipotong. Mop itu bisa jelaskan dulu, mungkin banyak yang... Jadi Mob itu Cerita-cerita lucu? ya cerita-cerita lucu lah kayak gitu. Yang dengan istilah Papua dibilang Mob. Iya. Ya, ya. Ya MOP, MOB boleh menipu orang banyak biasa kayak gitulah. Terus? Panjangannya. Mob ya menipu orang banyak. Ya. Akhirnya di situ terus udah tahu tapi belum berani lah untuk ini kan. Akhirnya Ya. ke Jayapura. Di Jayapura lah ada satu komunitas namanya Jayapura City Family. Oh. Jadi Jayapura City Family ini adalah komunitas yang mendirikan komunitas. Hah? Jadi mereka sudah bikin mereka komunitas tapi bikin event langsung bentuk komunitas itu. Macam bikin event hip hop, komunitas hip hop bikin dance langsung dibikin kayak gitu. Oke. Itu waktu itu diketuai oleh ada abang satu orang yang memang peduli seni juga namanya Abang Alo Jufuwai. Oh. Beliau memang asli Jayapura juga. Nah dibentuklah lomba stand up. Waktu itu kita audisi di kampus ya, kampus FKM Uncen waktu itu. Setelah audisi terus finalnya di Mall Jayapura. Dan yang waktu itu juri tamunya Kakak Ari Kriting. Jadi tanggal 28 Oktober itu finalnya di MJ dan saya juara 1 waktu itu. Dan langsung setelah itu langsung Ari melaunching stand up Indo Jayapura lahir 2016. Oh, oke. Jadi kalian berdua ini bukan produk dari Suci, dari Suca. Produk lah, maksudnya kan tapi prosesnya dari situ kan kakak. Awalnya Oh, banget. tapi sempat ikutan kompetisi itu ya? Kan setelah itu berselang setahun, itu ceritanya panjang tuh kita kan. Jadi waktu itu stand up Indo Jayapura adalah komunitas yang waktu itu bikin stand up street. Jadi kita stand up di jalan. Jadi Nggak ketabrak mobil tuh? Enggak. Maksudnya stand up di pinggir-pinggir jalan ya maksudnya kan. di tengah jalan Iya, kirain maksudnya saya. saya bilang di jalan. Oh, maksudnya iya, iya, pinggir-pinggir oke. gitu kan. Jadi kan maksudnya stand up comedy ini kan satu hal yang baru asing lah bagi orang Papua waktu Iya. itu kan. Jadi mereka merasa bahwa ini ngapain nih anak-anak ini gitu kan. Ah, sorry, ya, lu marah-marah. Dia mau demo seperti apa? Tanah Papua lagi sulit, kalian ngomong apa kan kayak gitu. Iya. Serius bang, itu saya sampai dilempar sama batu itu. Oh iya? Iya, batu gede ini sampai mic jatuh. Terus kakak saya bilang, Yewen kamu hari ini dilempar dengan batu, tapi besok kamu akan dilempar dengan bunga. Beserta potnya. Pokoknya ringkas cerita ikutanlah Iya, kompetisi singkat itu. cerita terbang dari dari Jayapura ke Jakarta untuk audisi pertama di Bandung. Itu saya sampai di bandara tuh sumpah HP mati bingung mau ke siapa gitu kan. Nah, jadi di Jayapura tuh kan kakak saya punya teman ada di Jayakarsa situ ya. Teman perempuan dia punya rumah makan Padang gitu, dia bilang, "Ade, sampai Jakarta langsung naik bis ke Pasar Minggu. Turun paling terakhir." Jadi kan turun orang Papua kan baru datang gitu kan. Banyak itu jasa-jasa yang tawar. Ade mari sama Om aja nih. Iya. Emang gue lagi apaan gitu kan. Masa ditawar-tawarin kan kayak gitu. Tapi kan kita kalau orang baru datang di tempat yang baru kita harus adaptasi. Iya. Terus seakan-akan kita tahu supaya jangan kita mudah ditipu kan kayak Iya. gitu. Oh ada jemputan santai aja santai. Bentar lah. Padahal saya juga bingung waktu itu. Tapi pede aja gitu. Sudah. Pasar Minggu deh naik.
Padahal itu belum hari Minggu tuh, tapi oke, pasar Minggu. Oh iya. Ke pasar Minggu. Namanya emang pasar Minggu. Namanya pasar Minggu. Tapi waktu itu saya naik memang belum Mau pasar Senin Minggu sampai ya. Sabtu juga. Sambo juga ada. Dalam perjalanan tuh saya cuma berdoa, Tuhan turunan terakhir ini di mana? Saya takutnya sampai bis putar, saya kembali di bandara kan. Jadi saya berdoa waktu itu kan. Ya, wajah memang tidak bisa menipu, jadi kakak perempuan dia lur, oh tidak bisa, yang hitam ini pasti Yewen ini. Langsung ya. Langsung dibantu saya waktu itu, akhirnya semalam baru besoknya ke Bandung. Oh, jadi oke. Bandung waktu itu menjadi kota audisi pertama dan Lolos. itu lolos kan sama-sama dengan Marcel Bintang, si Reno Lawalata juga, sama-sama satu kota audisi di Bandung. Itu namanya Suci ya? Suca. Suci itu bedanya Beda TV. Beda TV. beda TV. Kalau Obi? Suci. Saya juga Suca. Suca, Kompas. Suca juga. Cuman satu session di atas Yewen. Dia 4 Yewen, kau berapa? 2 ya? 3. Oh 3, saya 4. Saya 4. Masih kan kalau tuh beat awal yang buat orang-orang kayak juri-juri terkesan sama lo, Bi? Dan lo menjadi pede banget menjadi komika. Beat awal. Aduh, beatnya udah lama banget ya, udah agak. Atau gini deh, yang selalu lo bawakan pada saat lo perform? Yang selalu dibawakan kalau saat perform itu paling kayak biasanya saya main komparasi kayak apa yang saya lihat di Jakarta, saya main banding-bandingkan sama di kampung gitu, kayak Coba, di kampung ayo, tuh. satu aja, ayo. Satu aja. Ya. Oke. Kalau orang Jakarta itu kan kalau liburan tuh ke pantai, ke gunung, Ya. ke sawah, menikmati keindahan alam gitu. Ya. Kalau kami di kampung itu tidak perlu, karena itu kami kehidupannya tiap hari seperti itu gitu. Iya, makanya kalau kami ke kota itu beda. Langsung cari gardu listrik. Kenapa? Biar apa? Biar kesetrum. Karena bukan Iya, karena listrik belum sampai di kampung gitu. ada pesan. sentilan ya. Ada Iya, sentilan-sentilan. iya. Kalau Yewen? Ada pesan. Oh saya? Iya. Saya lagi ya? Oh. Bukan saya lagi nggak, satu beat Oh, yang... satu beat ya? Kok saya lagi? Jadi beat yang saya paling ingat tuh saya bawa waktu itu nyamuk imunisasi. Kita tahu di Papua tuh memang pusat nyamuk ya, Iya. Anopheles dan teman-temannya. Jadi nyamuk di sana tuh besar bang. Jadi kalau ada bayi tidur tidak pakai kelambu itu nyamuk gigit sambil gendong. Jadi nyamuknya datang, iya baru digigit. Jadi nyamuk gigit sambil gendong. Jadi nyamuknya memang imunisasi. Kalau dia vaksin kayaknya vaksin ke-9 mungkin ya. Tapi gitu ya? Iya. Kalau dari daerah tuh selalu membawakan komparasi ibu kota dan daerah. Ari Kriting pun juga seperti itu kan? Dan bukan hanya dari timur, dari Medan. Karena mereka Karena itu jadi unik ya, keunikan tersendiri ya. Seru jadi Tapi seru Obi, ya. Kupang sendiri seperti apa sih? Kupang. Kondisi stand up komedian sana? Oh, kalau saya belum pernah main ke komunitasnya sih Bang, tapi kalau berkomunikasi misalnya teleponan atau chatan itu ada beberapa kali sering sama anak komunitas. Oh, ada setan di sana. Bukan cetan. Cetan. Gue juga baru mau ngejokes gitu. Gitu, jadi kalau mereka di sana itu mungkin berkembang sampai sekarang berkembangnya bagus. Cuman mungkin karena kebanyakan mereka lokal konten ya. Iya, Susahnya iya. kalau kita di daerah itu lokal konten. Jadi kalau misalnya ikut misalnya kompetisi di TV, di nasional itu memang susah karena untuk membuat bahasanya Segmennya, jadi umum itu agak susah begitu. Iya, Jadi memang Tapi emang lu lama di Jakarta juga ya karena kuliah di UNJ ya? iya Bang, saya sudah 11 tahun baru pulang satu kali. Ke Kupang. Baru Tapi pulang kampung lahir satu di kali. Kupang? Lahirnya di sana, lahir di Sampai sana. umur berapa? Sampai SMA, tamat SMA di sana. Lalu ditembakin polisi gara-gara apa? Oh, ditembakin polisi. Di Kupang apa di sini? Di sini. Di sini, Bang. Gimana ceritanya? Ditembakin polisi. Pernah. Ditembakin polisi di Kupang. Gimana ceritanya, Obi? Jadi dulu waktu SMA, saya kan SMA, SMK ya, SMK di sana itu sekolahnya dekat dempet-dempetan gitu, cuman belakang sama depan gitu. Nah, emang kita musuhan, Bang. Nah, di atas sekolahnya kita itu pagarnya langsung berbatasan dengan Polres. Polres, jadi kita tawuran ceritanya, tawuran. Lo ikut tawuran? Ikut tawuran, udah bentrok, udah nggak bisa diiniin sama warga, polisi turun tangan. Polisi turun tangan, kita masih tetap bentrok, akhirnya dikasih tembakan peringatan, nggak lari juga.
Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Subsis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live. Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Nah, ya Wen, gue pengen nanya. Lu katanya lahiran lu otodidak tuh gimana sih? Lu lahirannya otodidak tuh apa maksudnya? Jadi begini, gue kan usia kandungan mama gue 8 bulan tuh kan sempat digigit sama ular kan. Hah? Iya sempat digigit. Itu pokoknya ada ular di Papua tuh dibilang ular putih karena memang bentuknya putih kan. Bukan bentuknya, warnanya dong. Warnanya. Iya, maksudnya warnanya berubah bentuknya ya kayak gitulah. Iya. Iya kan aja ya biar Iya, cepat, biarkan iya. saja. Terus? Sudah gigit. Itu di usia kandungan 8 bulan. Kita kan tahu kalau usia kandungan 8 bulan kan itu bayi sedang istirahat. Persiapan untuk 9 keluar bulan. kan. Iya kayak gitu. Akhirnya panik tuh keluarga kan. Dibawa ke dokter. Karena ular putih itu memang ular paling jahat. Itu dia kalau gigit kan 30 menit, paling lama tuh 15 menit. Itu Meninggal. racun langsung meninggal. Iya. Kalau misalnya mau tambah waktu berarti dia gigit 2 kali biar 30 menit. Terus. Iya. Bapak kan panik tuh kan, Iya. turun bawa mama USG ternyata kuat kandungan mama saya. Karena yang dikandung pawang ular. Terus apa urusannya sama kelahiran Iya. otodidak? Akhirnya masa-masa di mana keluarga menunggu kan, buah hati nih kan. Oh. Jadi kita kan punya rumah tuh di BBI gitu. BBI itu balai benih ikan, kolam semua ya. Jadi 12 kolam tuh waktu itu mama nonton gitu. Tiba-tiba mama ini mau udah pengalaman melahirkan tapi belum tahu kalau itu udah pembukaan. Oh. Jadi waktu itu tiba-tiba pembukaan terus mama ada ini yang lihat. Mama saya kan Berta kan. Ih Berta, itu udah ada air-air kan. Wah udah pembukaan dong. Ketuban pecah. Ketuban pecah gitu kan. Akhirnya mau lari ke rumah biar kasih tahu bapak kan. Di dalam perjalanan itu belum sampai rumah, sampai di kolam terakhir tuh mama akhirnya langsung buka. Oh. Jatuhlah saya di antara kolam itu. Lahir di tengah kolam. Makanya itu otodidak. Ya otodidak. Bapak juga tidak tahu kalau saya sudah lahir. Bapak cuma tahu ikan-ikan, tidak tahu anaknya yang lahir. Iya. Akhirnya di situ mama urus semua sudah selesai baru bapak tahu. Udah lahir. Iya. Akhirnya lahirlah saya di kolam. Wah, segitu Wah, luar biasa. cintanya nyokap lo sama lo. Iya. Tapi tetap lo katanya dilaporin ke polisi sama nyokap lo sendiri. Iya benar. Itu di kelas 3 SD waktu itu. 3 SD lagi. Gue kira SMA tuh. Kenapa ya? Main game. Waktu itu kan kita tahu game-game di warnet ya. Dingdong. Oh, warnet. CS, Counter Strike, ada Ya. Dota yang masih offline gitu Ya. kan. Itu di Jayapura? Di Manokwari. Oh, di Papua Manokwari. Barat ya. Ah. Main game saya. Main game tapi nyuri uang nyokap. Saya ambil kan. Walaupun dalam keadaan tutup mata saya bisa tahu sela-sela dompet itu mana. Oh, iya. Ya kan. Ada apa? Saya ambil ini yang 10.000 saya tahu nominalnya begitu. Saya main tuh di namanya nama internetnya itu Kisnet ya, Kiosisuk Internet. Oke. Main game. Jadi pagi mama ke sekolah. Jadi mama pikir saya ke sekolah padahal saya pakai baju lapis. Sampai di bawah tidak naik taksi, langsung buka baju, masuk di warnet main. Oh. Oh, tapi lu sekolah naik taksi ya? Iya, naik taksi. Wow. Kalau di sini dibilang angkot, kita di Papua dibilang taksi. Oh. Jadi minta maaf, memang kalau mau bilang mahal, memang diksi kita mahal begitu ya. Iya, begitu. Terus. Sudah. Kalau mama ini udah muak kan, wah ini anak ini bangsat sekali nih. Saya jualan capek-capek kok pakai uang kasih orang yang punya internet ini dong, kan kayak gitu. Akhirnya mama berinisiatif. Kan mama tuh kan lapor, polisi yang harus nangkap. Ini tidak, mama inisiatif penuh. Ikat saya dengan kabel. Kabel itu waktu itu kabel telanjang ya. Telanjang sekali. Ikat lalu bawa ke Polsek Sanggeng. Saya ditinggalkan di Polsek Sanggeng selama hampir 6 jam. Tapi hari itu artinya Polsek mereka punya orang BK juga kan. Bimbingan konseling terus ini adik terlalu di bawah umur. Umur berapa itu? Kelas 3 SD. Buset. Kan sudah langsung dibimbing. Ini ibu bisa ajar dia lah aja kayaknya. Dia pengaruh lingkungan sih kayaknya kayak gitu. Kasih Aibon lah. Tidak. Bercanda. Akhirnya saya pulang kan. Terus mama punya inisiatif untuk tutup game itu. Yang punya game itu. Hah? Jadi yang punya game waktu itu namanya kakak Ismail. Jadi mama waktu itu karena emosi. Ini anak ini sudah bikin uang habis.
Jadi Mama waktu itu pegang parang. Buset. Terus menuju ke tempat ini yang punya warnet itu kan. Jadi Mama nyebrang jalan tuh tidak lihat kiri kanan. Jadi ojek itu rem. Rem aja nih Ibu Yewen ini ya kan. Ini sudah Herodes yang turun kan kayak gitu kan. Herodes. Udah Mama sampai ke bawah. Satu tarikan napas sama Ismail tuh. Ismail! Ismail! Ismail Kak Ishak anak Abraham. Kok keluar? Dia panggil sama bapaknya tuh Ismail Ishak anak Abraham jelas. Akhirnya bapaknya keluar, bapak Jamaluddin kayaknya kan. Bagaimana Ibu Yewen? Abraham. Sangat Jamaluddin, ada Abraham Jamaluddin kan. Marah sampai Jamaluddin pun nama di rumah jadi Abraham. Bapak segala bangsa. Luar biasa Mama saya. Ditutup itu? Ditutup sampai hari ini. Wow. Wow. Kalau Mama saya marah Freeport, kayaknya Freeport bisa tutup. Oke lah Yewen dan juga Obi. Terima Ya, kasih inilah, banyak. terakhir ada harapan lah ya, bukan ya seperti biasa kalau kita penutupan gitu ada. Mewakili dari Papua, dari Kupang untuk komika-komika dari daerah. Oh iya benar. Harus gimana sih, Yewen? Saya sih mudah-mudahan tahun ini kalau ada event lagi orang Papua lebih banyak lah. Dan orang lebih bisa mendengar bagaimana Papua itu secara luas. Ya. Dan kalau bisa harus ada kompetisi di Papua. Ya satu audisi di sana lah menurut saya. Karena kita udah maju. Makanya kita Indonesia, kalau kita mundur masuk Australia kita. Oh. Bagus. Bagus. Obi. Saya untuk teman-teman komunitas di Kupang ya, terutama di daerah, kalau bisa ya, di sana tuh banyak yang lucu-lucu Bang. Cuman mungkin belum berani untuk bertarung di ibu kota gitu. Jadi ya harus coba-coba ke ibu kota, cari ilmunya juga. Karena mereka di sana itu belum ada pembimbing langsung yang kayak kita di sini tuh kan senior banyak tuh yang ngasih tahu ilmunya segala macam. Walaupun sekarang ilmu bisa diakses di YouTube, tapi kalau sentuhan langsung itu rasanya beda gitu. Nah itu dia, gimana cara networkingnya gimana untuk membangun itu? Karena kan nggak semua dapat kesempatan bisa kenal dengan ini gitu. Benar, sebenarnya kalau kita di komunitas stand up Indonya sendiri terorganisir dengan baik ya. Ya. Maksudnya seluruh komunitas stand up Indonesia yang ada di Indonesia itu ada ratusan komunitas itu selalu koordinasi lewat kayak grup gitu. Jadi dibikinin grup untuk admin-adminnya. Misalnya ada info apa dari pusat disampaikan ke teman-teman di daerah. Cuman ya permasalahan teman-teman di daerah itu ya apa namanya, permasalahannya salah satunya adalah kebanyakan mereka masih yaitu yang tadi lokal konten, masih terlalu lokal konten. Jadi untuk ke daerah tuh ke pusat misalnya ke Jakarta itu memang masih susah, ke nasional masih susah. Makanya sarannya ya harus berani keluar dari kandang gitu. Iya. Oke lah Yewen. Yewen, Terima kasih banyak. terbaik. Obi juga terbaik. Ya. Telepon juga terima kasih. Olkur terima kasih. Kita ketemu lagi Tonight Show Premier. Gas, gas, gas. Rasa sayang